Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Masih tetap semangat dong bagi yang menjalankan ibadah puasanya, harus tetap semangat sampai nanti waktu berbuka tiba. Dan aku juga mau ucapin selamat menunaikan perayaan Hari Raya Waisak bagi kalian yang merayakannya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa ditonton videonya, di subscribe juga, tinggalkan jejak like, komen, dan juga jangan lupa jika nanti video aku memberikan manfaat informasi yang edukatif, kalian boleh sharing ke siapa aja. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mau mampir di channel aku. Nah, kali ini aku ingin ngebahas tentang kisah-kisah inspiratif di bidang pendidikan tentunya. Dan mungkin bagi sebagian orang, jika kita lihat orang yang usianya sudah mulai sepuh, udah tua, atau udah masuk usia senja, seharusnya kadang kita berpikir bahwa ya udahlah, mereka itu sudah waktunya untuk menikmati masa-masa tuanya di rumah, berkumpul bersama keluarga maupun bermain dengan cucu-cucu. Tapi teman-teman, ada juga sebagian mereka yang sudah memasuki usia senja itu justru lebih semangat lagi, justru semangat untuk terus belajarnya timbul di usia-usia mereka yang seperti itu. Ada yang beberapa sosok inspiratif yang menurut aku ya, ini inspiratif sekali. Mereka bahkan di usianya yang sudah tidak lagi muda itu memperoleh gelar kesarjanaan, bahkan sudah sampai ke level S3, memperoleh gelar doktor. Semangat untuk terus belajar ini yang pengen aku share ke kalian. Apa sih motivasi sosok-sosok hebat ini gitu ya? Kok di usia seperti itu kok masih mau sih yang namanya nuntut ilmu, belajar? Bukannya kita kadang ada anggapan ya bahwa orang yang sudah tua tuh biasanya pikiran mereka juga udah mulai berkurang ingatannya, daya ingatnya, daya pikirnya, udah sikapnya pun, perilakunya udah kembali seperti anak-anak. Tapi nggak seperti orang ini loh, nggak seperti sosok yang akan aku ceritakan. Mereka sangat luar biasa dan inspiratif. Semoga nanti kalian bisa ambil sisi positifnya untuk kalian jadikan semangat dalam hidup. Oke? Yuk kita bahas sama-sama, gengs. Kisah inspiratif pertama datang dari kakek bernama Laode Muhammad Siddiq. Kakek yang berusia 85 tahun ini pada tahun 2019 lalu baru saja menyelesaikan program pendidikannya di kampus Universitas Muhammadiyah Buton pada jurusan atau fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan mengambil program studi sastra Indonesia. Sebenarnya kakek ini ketika belum menempuh kuliah S1, beliau berprofesi sebagai salah satu guru atau pendidik di sekolah menengah pertama yang ada di daerahnya. Namun pada 2012 lalu, ketika beliau sudah pensiun dari profesinya sebagai guru, anak sulungnya itu memberikan sebuah dorongan atau motivasi agar sang ayah mau melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi lagi. Lagi pula pensiun, menghabiskan waktunya mending untuk hal yang bersifat positif. Sehingga kakek ini berpikir bahwa kalau memang usia itu tidak menjadi halangan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, maka dia bersedia untuk mengikuti saran anaknya tersebut. Dan prinsip dari si kakek yang luar biasa menurut saya adalah beliau beranggapan bahwa belajar itu tidak pandang usia. Selagi kita mau, selagi kita ada kemauan yang besar, maka kita pasti bisa berbuat itu. Berbuat maksudnya kita pasti bisa melakukan hal yang kita mau itu. Bahkan di salah satu stasiun TV swasta, ketika kakek ini diundang ke salah satu acara tersebut, beliau malah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan studi S2 jika masih memungkinkan dan tidak menjadi hambatan dengan usianya yang sudah 85 tahun tersebut. Yang bikin inspiratif, yang membuat inspiratif bagi diri saya ya, adalah di usianya yang sudah tidak lagi muda, kakek tersebut bahkan lulus dengan predikat cum laude. Kalian tahu kan, predikat cum laude itu untuk mahasiswa adalah predikat yang paling diincar, paling diinginkan, tapi nggak semua mahasiswa bisa mendapatkan kelulusan dengan predikat tersebut. Cum laude itu artinya dengan pujian. IPK yang diperoleh adalah 3,5. Dan yang menginspiratif bagi saya adalah ketika dosen pengajar metodologi penelitiannya, yaitu Bapak Nadir Ladilamudi, yang juga diundang ke stasiun TV tersebut, mengatakan dan menceritakan bahwa
Justru kakek itu membuat skripsinya, naskahnya itu tulisannya diketik bukan menggunakan komputer teman-teman, malah menggunakan mesin tik yang jadul, tahu kan kalian. Nah, bisa selesai dengan rapih dan bagus. Tetapi karena menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, tulisan ilmiah wajib diketik menggunakan komputer. Sehingga kakek tersebut karena dia mungkin belum menguasai banget atau tidak bisa menggunakan yang namanya komputer, beliau meminta bantuan keluarganya atau orang lain untuk mengetikkan ulang naskah skripsinya tersebut. Jadi bukan skripsinya dia bayar orang untuk bikin skripsinya dia lah ya, tapi skripsinya dia udah jadi karena tulisannya dalam bentuk tulisan mesin tik, diubah. Nah, diubah itu minta bantuan orang lain. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa hebat sih, karena saya teman-teman pernah juga mengetik di mesin tik itu susahnya dan harus benar-benar teliti, konsentrasi. Karena biasanya kalau salah huruf satu aja, kita nggak bisa hapus itu tulisan yang salah. Kita harus ngulang lagi di kertas yang baru, ngetik lagi dari awal. Kalian bayangin kalau kita ngetik aja kadang di komputer nulis kecepatan ngetiknya itu aja kita masih bisa backspace atau delete ya tulisannya. Tapi kalau mesin tik nggak bisa, udah tangannya juga pegel. Biasa jari itu karena nekennya harus kencang supaya tintanya bisa timbul di kertas gitu loh teman-teman. Jadi itu hal yang luar biasa, apalagi bisa jadi skripsi yang tebalnya bisa lebih dari 60 halaman. Sosok inspiratif yang kedua teman-teman datang dari kisahnya Nenek Patricia Diana Hasibuan, Pasaribu Hasibuan, mohon maaf. Beliau saat ini berusia 86 tahun, menyelesaikan S1 bahkan sampai S3 teman-teman, mulai dari usia 67 tahun hingga usianya 77 tahun. Dengan konsentrasi program studi yang dipilih adalah filsafat dan konseling teologi. Kalian bayangkan deh. Karena status dari segi usianya tadi itu yang tidak banyak bisa dilakukan oleh orang-orang tua seusia beliau, maka rekor muri Indonesia mencatat beliau sebagai wanita yang menyabet gelar sarjana tertua di Indonesia sebanyak 3 kali berturut-turut. Mulai dari S1-nya beliau dapat juga rekor muri di usia 67 tahun, usia 71 tahun S2, dan usia 77 tahun mendapat gelar doktoral. Apa motivasinya? Nenek Patricia mengatakan waktu itu di salah satu stasiun televisi swasta, ketika beliau diundang, beliau berkata bahwa belajar itu merupakan kesenangan bagi diri saya. Belajar adalah passion saya. Saya menyukai itu karena saya senang mengerjakannya. Kalau saya tidak senang melakukan hal tersebut, tidak akan mungkin saya bisa melalui sampai pada fase seperti ini. Apakah ada kendala selama beliau itu menjalani perkuliahan? Dari yang saya dapat simpulkan, beliau mengatakan bahwa kendala itu selalu ada. Tidak ada yang berjalan mulus menghantarkan beliau menjadi seorang doktor filsafat, begitu ya. Kendala yang pertama datang dari keluarganya. Ada sedikit pertentangan terutama dari anak-anaknya. Sebenarnya bukan tidak suka ya anak-anaknya ini, sang ibu melanjutkan kuliah di usia yang tidak muda lagi. Lebih khawatir karena salah satu anaknya ada yang bekerja berprofesi sebagai seorang dokter. Anaknya ini khawatir dengan kondisi kesehatan ibunya yang memiliki riwayat penyakit asma. Anaknya berpendapat jika nanti sewaktu-waktu sedang kuliah atau lagi dalam perjalanan menuju ke kampus penyakitnya itu kumat, itu pasti akan menjadi kekhawatiran keluarga dan menjadi masalah tersendiri. Tentunya juga akan menghambat proses belajar beliau. Tapi Nenek Patricia sekali lagi membuktikan kepada keluarganya bahwa kalian jangan berpikir bahwa aku ini akan sakit, aku ini masih kuat dan aku tetap semangat. Akan aku buktikan bahwa aku tidak akan seperti yang kalian bayangkan, seperti yang kalian khawatirkan. Dan itu terbukti teman-teman. Bayangkan bisa sampai S3. Ada lagi, ini bukan kendala sih, kisah beliau ini cukup miris bagi saya, karena saya melihat kenapa sih sosok-sosok anak muda justru kayaknya kurang bersikap menghargai gitu ya orang yang lebih tua. Nenek Patricia sempat bercerita bahwa ketika di kelas pun isi di dalam kelas itu mahasiswanya usianya jauh lebih muda dibandingkan beliau. Usianya ya kayak kita gini, usia 20-an gitu ya. Nah, ada sebagian mahasiswa yang sikapnya kurang elok lah begitu, kurang baik kepada Nenek Patricia. Bahkan sering mengolok-olokkan, kesannya begitu sih dari cerita yang saya tangkap. Beliau dikatakan, nenek itu sadar gak sih udah ubanan juga kok kuliah di
Itu satu. Yang kedua yang bagi saya miris juga adalah ketika beliau mau mengikuti ujian gitu ya, dosennya belum datang, terus beliau bertanya sama temennya, dosennya kan belum datang, saya boleh nggak ya buka buku dulu, saya mau baca materi lagi, persiapan, kan mumpung belum mulai. Temennya bilang, ya nggak boleh lah, namanya ujian ya tutup buku. Kesannya begini, jangan karena ibu itu adalah orang tua, terus ibu merasa harus mendapatkan perlakuan khusus dengan boleh membuka buku. Padahal si nenek ini berkata bahwa lo kan cuma belum mulai aja kuliahnya, dosennya juga belum datang, jadi saya harusnya masih boleh untuk mengulang materi dengan membuka buku. Itu sih yang kata si nenek Patricia. Dengan sikap dan pernyataan teman sekelasnya itu membuat membuat kadang ada rasa sedikit jengkel, kesal gitu ya. Tapi orangnya ini karena penuh semangat dan tekad yang kuat, dia itu berhasil memutarbalikkan keadaan, teman-teman. Bagaimana dia akhirnya menunjukkan kapasitasnya dia itu bisa lebih unggul dibandingkan teman-teman sekelasnya. Dengan cara apa? Jadi setelah selesai ujian, keesokan harinya mungkin nilainya diumumkan oleh dosennya di kelas, nenek Patricia dipanggil ke depan kelas, lalu diucapkan selamat dari dosennya dan diinformasikan bahwa di antara seluruh teman yang ada di kelas, nenek Patricia berhasil mendapatkan nilai paling tertinggi dengan skor 87. Sejak saat itu teman-teman sekelasnya itu mulai berubah sikap, mulai menghargai, mulai baik kepada nenek Patricia. Bukan baik yang gimana, pasti baik, cuman cara sikapnya itu kadang terkesan mengolok-olokkan karena melihat nenek dari segi usianya. Nah, apa yang harus diambil? Kalian tuh harus punya semangat juga. Kalian tirulah semangat dari kedua sosok inspiratif yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Kita malu gak sih di usia muda kita yang justru males-malesan? Kita bersyukur loh bahwa kita itu diberikan fasilitas, disediakan fasilitas yang sangat luar biasa oleh orang tua kita. Di saat orang lain di luar sana banyak yang menginginkan posisi seperti kita, mendapatkan pendidikan tinggi, tapi mereka terkendala keterbatasan dana atau finansial. Mereka juga keterbatasan misalnya kendaraan begitu ya untuk menuju ke kampus. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang lebih bersyukur, ubahlah cara kita gitu ya. Harus tumbuhkan semangat lagi, semangat persaingan yang positif di antara sesama teman. Harus ada terpacu untuk menjadi seorang yang lebih unggul, berkualitas, hargai orang lain, hargai dosennya, hargai sebuah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu yang akan membawa kalian untuk jadi seorang yang lebih baik ke depannya. Ambil sisi-sisi inspiratif yang dapat saya sampaikan. Kalian bandingkan usia kalian yang tentu berpuluh-puluh tahun lebih muda dibandingkan dua sosok tadi. Ambil semangatnya seperti apa. Bahkan ada yang ngetik sampai pakai mesin tik itu tadi, ya kan? Kita yang udah pakai komputer masih juga kopas, masih juga minta jasa orang lain. So teman-teman, sekian dulu informasi